Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Nah, saat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fawaidi hadzal hadithi anna ma'al bahri tahurun bidun istithna'in illa ma yuqayyiduhu fil ahadithil atiyati, yakni illa idza ma taghayyara binajasatin wa illa fa innahu tahurun hatta law furida annahu law tafa ala sathihi syai'un minal adha aw minad duni aw minal benzin aw ma ashbaha dhalika fa innahu tahurun lianna hadha lam yughayyirhu. Nah, baik. Ya, pada pembahasan sebelumnya ya bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah manusia yang paling semangat dalam ilmu. Ya, maka setiap pertanyaan yang tidak pernah ditanya oleh para sahabat, ya, maka itu adalah pertanyaan yang rusak. Ya, seperti mereka menanyakan tentang kaifiat sifat Allah SWT. Ya, ketika Allah menjelaskan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, apa kata mereka? Jika Allah turun, lantas bagaimana dengan yang di atas? Bagaimana dengan arsy, kata mereka? Jika Allah turun, berarti arsy itu kosong dong, kata mereka. Jika Allah turun dan turun itu adalah baru, sesuatu yang baru tidak akan terjadi kecuali dari hal yang baru, maksudnya dari makhluk. Ya, maka hal ini tidak mungkin, kata mereka. Ya, sekali lagi, ini adalah pertanyaan mereka. Ya, pernahkah para sahabat mempertanyakan ini semua? Tidak pernah. Ya, cara beragama para sahabat itu dipuji oleh Allah, dan Allah suruh kita untuk mengikuti mereka. Apa kata Allah? Cara beragama mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Dan ini dia yang sebelumnya. Kemudian di antara faedah hadis ini disebutkan bahwasanya air laut itu adalah suci tanpa pengecualian, kecuali yang dikaitkan oleh dalil berikutnya. Ya, apabila dia bercampur dengan najis. Ya. Jadi jika tidak, maka air laut itu adalah suci. Ya, sampai pun diibaratkan misalkan jika ada sesuatu terapung di atasnya dari sesuatu yang mengganggu, ya, seperti minyak, seperti bensin, ya, atau yang semisalnya, maka air laut itu tetap suci. Ya, kenapa? Karena ini tidak akan merubah statusnya dari air laut. Nah, melanjut Sa. Wa min fawaidi hadzal hadithi aidan husnu ta'limir rasuli alaihi salatu wassalamu wa ijabatuhu haitsu ya'madu ilal asya'i al-jami'atil 'amati wa qad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim wa ikhtasara lahul kalamu ikhtisaran wajhu dzalika annahu qala at-tahuru ma'uhu. Nah, perhatikan. Ya, di antara faedah di sini adalah bagusnya pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu teladan kita. Ya, tidak perlu umat Islam, tidak butuh umat Islam ini mengambil metode pengajaran dari barat, dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, itu teladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengajar, mengikuti cara mendidik seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, insya Allah akan sukses. Ya, insya Allah akan sukses. Ya, jadi disebutkan di sini Nabi diberikan itu apa? Jawami'ul kalim, itu kata-kata yang mencakup, kata-kata yang ringkas, namun memiliki makna yang luas, makna yang padat. Bahkan ada yang menjelaskan itu seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran. Dan seluruh kitab-kitab Al-Quran itu diringkas di dalam surat Al-Fatihah. Dan seluruh isi surat Al-Fatihah itu terkandung pada ayat yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Jadi ini adalah di antara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang bisa disaksikan oleh manusia hingga hari ini. Ya, dan juga karomah. Ya, karomah para wali. Ya, bahkan disebutkan setiap karomah yang terjadi dari para wali adalah menunjukkan kebenaran Nabi yang diikuti oleh wali tersebut. Karena karomah itu adalah merupakan persaksian Allah
ya akan kebenaran jalan yang ditempuh oleh wali tersebut. Maka semua karomah yang terjadi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan kebenaran akan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan oleh para ulama, semua keutamaan para nabi-nabi sebelumnya itu dimiliki pula oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun pendapat ini dibantah dengan mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah dilempar ke dalam api lalu dia keluar dengan selamat seperti Nabi Ibrahim. Maka dijawab dengan jawaban apa? Itu memang tidak pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa? Itu banyak terjadi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, dari kalangan para wali-wali Allah SWT. Nah, lanjut baca. ومن فوائد هذا الحديث جواز زيادة الجواب على السؤال إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاد على السؤال السائلين ببيان حكم ميتة البحر، فقال الهل ميتته. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا كان أشكل عليهم الوضوء في ماء البحر فالظاهر أنه سيشكل عليهم ميتة البحر إذا وجدوا سمكا طافيا على الماء ميتا فسوف يشكل عليهم من باب أولى. فلهذا أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ميتة البحر مع أنهم لم يسألوا عنها. Nah, di antara faedah di sini adalah bolehnya menambah jawaban dari pertanyaan. Ya, jadi para sahabat itu menanyakan satu hal, tetapi Nabi menjawab dua jawaban. Ya, sahabat menanyakan tentang hukum bersuci dengan air laut. Nabi menjelaskan air laut itu suci dan bangkainya halal. Ya. Jawaban Nabi ada dua. Ini menunjukkan apa? Bolehnya menambah jawaban dari pertanyaan. Apa sebab? Ya. Apa sebab? Karena kalau jika para sahabat mereka bingung tentang kesucian air laut, pasti mereka lebih bingung lagi tentang kehalalan bangkai-bangkai laut. Ya. Maka Nabi menjawab air laut itu suci dan mensucikan dan bangkainya itu halal. Padahal para sahabat tidak menanyakannya. Nah, baca lagi saat Hafiz. Ya, Hafiz sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fawaidi hadzal hadisi anna jami'al asmaki wal hitani halalun li umumi qawlihi maitatuhu wa maitatun huna mufradun mudhafun fa kullu maitatil bahri min asmaki wa hitani fa innahu halalun wa tahirun aw ghairu tahirun min aina alimna annahu tahirun min annahu halalun li anna ladaina qa'idatan mufidatan wa hiya anna kulla halalin fahuwa tahirun wa laysa kullu tahirin halalan wa kullu najasin fahuwa haramun wa laysa kullu haramin najasan. Nah, fa in qala qailun ma taquluna fima kana min najasan min jinsi sibai minal hitani ahalalun wa huwa amla. Al-jawabu al-aslu halalun yujadu hayawanatun asmakun wa haitanun fil bahri ta'du 'alal insani wa ta'kuluhu kama ya'du as-siba'u fil barri wa ya'kulul insana fahal hadhihi haramun? Al-jawabu la, hatta law kanat ala surati hayatin aw ala surati insanin aw ala surati kalbin fa innaha halalun li umumil adillati. Nah, perhatikan. Ya, di sini di antara faedah di sini adalah seluruh ikan-ikan di laut dan hewan-hewan laut itu adalah halal. Karena keumuman sabda Nabi kita mengatakan maitatuhu, yaitu bangkainya halal. Ya, maitatun di sini adalah
isim mufrad ya. Isim ditinjau bilangannya terbagi jadi berapa? 3. Tiga. Mana dia? Mufrad, musanna dan jama'. Mufrad, musanna dan Jama'. Nah, isim mufrad itu jika dia dimudofkan, disandarkan, dia akan memberikan faedah umum. Ya, maknanya menyeluruh. Ya, maknanya apa? Menyeluruh. Sehingga maitatuhu di sini seluruh bangkai-bangkai hewan laut itu adalah halal. Ya. Maka ini pentingnya kaidah. Pentingnya menghafal kaidah. Menghafal satu kaidah itu bagikan menghafal 1000 ilmu. Ya. Bagikan menghafal 1000 ilmu. Jadi dari satu kaidah ini kata Syekh Utsaimin, kalian akan bisa menjawab ratusan bahkan ribuan pertanyaan. Ya. Makanya saya bilang satu kaidah bagikan menghafal 1000 ilmu. Tetapi kalau tidak menghafal kaidah, ya, menghafal 1000 sama dengan menghafal satu saja. Ya. Makanya di sini kita utamakan kaidah-kaidah. Ya, ilmu-ilmu yang dasar. Ya, seperti ilmu akidah. Nah, sampai di sini dikatakan bagaimana ya menurutmu jika ada sesuatu dari jenis hewan laut yang dia itu semirip dengan yaitu apa? Binatang-binatang buas yang ada di darat. Apakah dia halal atau haram? Halal. Ya, maka di sini jawabannya asalnya adalah halal. Ya, sekalipun ditemukan ada ikan, ya, ada hewan-hewan laut, ya, yang dia itu menerkam manusia, memangsa manusia, sebagaimana binatang buas di darat memangsa manusia. Ya, apakah ini haram? Jawabannya adalah tidak. Ini adalah halal. Selama itu hewan laut, ya, bangsa yang ada di laut, maka berdasarkan keumuman sabda Nabi kita Muhammad SAW, mufradun mudhaf yufidul umum. Mufrad mudhaf menunjukkan makna keumuman. Sampai di sini dikatakan sekalipun dia bentuknya seperti ular, atau bentuknya seperti anjing, atau bentuknya seperti singa, atau bahkan sekalipun ada ikan yang bentuknya mirip manusia, seperti manusia, maka berdasarkan hadis Nabi ini adalah halal. Nah, ini dia pentingnya kita menghafal kaidah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.